lagi. Happy birthday to you. Kiranya. Ya, kamu ya, ada satu lagi. Buangin ya. Banyak banget. Kita dapati sebuah video yang tampaknya sengaja di-share entah oleh Zulhas atau anaknya atau keluarganya, yang pasti itu sudah menyebar di berbagai platform media sosial dan menunjukkan flexing, ya, pamer kekayaan. Astagfirullahaladzim. Apa dia lupa dengan kejadian roti 400.000 yang dengan sengaja dibeli oleh Kaisang, walaupun dengan pura-pura kaget istrinya. Wah, 400.000, tapi kan dibeli dan dimakan. Artinya dia sedang pamer kekayaan. Kalau dia bukan orang yang tersohor di negeri ini, kalau dia tidak ada kaitannya dengan jabatan keluarganya, nggak ada masalah. Silakan saja. Anda artis misalkan, ya, tidak mau berempati kepada rakyat, barangkali masih bisa kita okekan. Ya terserah saja, dia dapat duit dengan cara dia sebagai artis. Tapi kalau pejabat, dia digajinya dari uang kita, dari uang pajak kita sehari-hari. Beli gelas ini, beli mouse, beli meja, beli papan, cat, semua berpajak dan dipakai untuk menggaji Zulhas. Jadi ini konteksnya memang keluarga. Zulhas memberikan uang kepada cucunya. Lihat gambarnya, dia dibagi gepokan uang. Mungkin dia sedang ulang tahun. Ini kita nggak ada masalah juga kalau videonya nggak di-share. Harga rotinya Kaisang yang 400.000 itu sama dengan gaji guru honorer. Bahkan ada yang di bawah 400.000 gaji guru honorer. Itu ini kurang lebih sama. Ini kita lingkari merah kalau kita zoom. Nah, gepokan, ini gepokan ketiga yang diberi. Cucunya saja kaget. Banyak banget ini. Nanti kita tonton videonya ya. Kok banyak banget. Dengan wajah dinginnya seorang Zulhas. Ya, kita lihatlah dari gambaran kemewahannya ini memang luar biasa ya. Dari mana itu harta kekayaannya? Dari kita. Ya kecuali dia korupsi, ya nggak tahu. Kalau duit korupsi ya mungkin dari tapi yang dikorupsi juga bisa jadi uang rakyat kan, karena dia pejabat gitu. Jadi norak, sensitivitasnya minus, niradab, konyol dan seronok. Mungkin maksudnya dia sedang memberikan kebahagiaan buat keluarganya, cucu-cucunya. Oh ya balik lagi, monggo itu terserah. Tapi dengan ditampilkan videonya, ini sangat-sangat norak. Seperti kelakuannya orang kaya baru. Tidak punya sensitivitas terhadap rakyat jelata yang kesulitan pekerjaan hari ini. Yang di PHK dari pekerjaan, tidak punya adab sama sekali, konyol dan seronok.
buruh korban PHK tembus 46.000 hingga akhir Agustus 2024. Jumlahnya bakal bertambah lantaran industri manufaktur kian anjlok. Gelombang PHK terus mengalir. Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia mencatat hampir 50.000 buruh kena PHK sejak Januari hingga Agustus 2024. Adapun data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan jumlah buruh korban PHK menembus 46.000 orang. Industri manufaktur seperti tekstil, garmen, dan alas kaki merupakan sektor paling banyak melakukan PHK. Anjloknya permintaan baru dan merosotnya produksi dalam 3 tahun terakhir menjadi biang kerok PHK di sektor manufaktur. Belum lagi banjir barang impor yang membuat produk dalam negeri kalah bersaing. Asosiasi Pertekstilan Indonesia memperkirakan badai PHK berlanjut karena banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan. Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah berharap jumlah PHK tahun ini lebih sedikit daripada tahun lalu yang mencapai 64.000 lebih kasus. Mengerikan, pejabat-pejabat Indonesia seperti ini. Dia ini, ya suka juga bagi-bagi, kita lihat ya, dalam konteks bareng-bareng dengan orang PAN, apa segala macamnya, sambil nyanyi PAN, bagi 50.000. Ke nelayan, kita sempat naikin juga itu ya, bagi-bagi ke nelayan 50.000. Ke anaknya 30 juta ini. Kalau saya hitungan gepokan, kan 100 ribuan satu gepok 10 juta ya. Saya lihat 2 gepok tambah lagi 1 gepok. Gila ini. Gila. Coba bandingkan dengan yang dia bagikan. Kalau dia bagikan ini ke rakyat, wah keren banget ini. Saya bakal puja-puji ini. Tapi ini ke cucunya sendiri. Sedangkan dia bagi-bagi ke rakyat, kalau nggak duit 50.000 ya susu gitu. Susu dilempar sambil dia videoin. Ini mau jadi influencer nih. Sopan nggak? Ya dia ngikutin Jokowi, lempar-lempar kaos. Itu siapa sampingnya? Raffi Ahmad ya? Masih mending loh. Tuh dia kasih langsung tuh ke tangannya. Sedangkan Zulhas main lempar. Kalau jatuh nggak kena tangan, jatuh ke bawah, pecah itu susunya. Nggak bisa diminum. Dari sunroof mobil 1,6 miliar, dia cengengesan sambil videoin dirinya lempar susu ke tangan-tangan kecil. Bener-bener deh ini. Saya pikir lempar doang, ternyata sambil divideoin. Memang nggak punya adab. Merasa wah banget. Gimana tuh kader PAN? Sudah ngelempar sambil divideoin, emang nggak beretika itu orang. Merasa bangga banget ya itu si Zulhas ya. Udah nggak respect dengan cara-cara seperti ini. Lebih bengis lagi, Zulhas sambil pegang HP merekam seolah-olah dia sedang bangga. Bahkan mungkin uang susunya saja bukan uang dia. Uang pemodal, uang pengusaha, uang oligarki. Dia nebeng aja. Ngikutin cara Jokowi nebeng ke PDIP. Ngikutin cara Gibran nebeng ke MK. Ngikutin cara Kaesang nebeng ke Y. Gak punya adab. Sampai begini ya perlakuan penguasa kepada rakyatnya dengan memberi sesuatu dilempar. Ini seperti di eranya zaman Belanda itu. Oh, noni ya. Ini cara memberi paling hina. Coba yang dilemparnya iPhone. PD-nya lagi ya, sama sekali hilang respek kita. Tidak ada respek kita sama sekali. Kayak ngasih makan ke ayam. Bahkan ke ayam pun banyak yang lebih sopan loh ngasihnya. Ini video Januari. The big source of corruption is actually the forestry sector. This is horrifying. Wow. Oh, I can't wait to see the Minister of Forestry. I can't wait. The lease of the land from the government is not being granted. Why? The Minister of Forestry have to sign this concession rights.
Minister, thank you for taking the time with us. Many Indonesians, why this has taken place. They say, sir, that there's too strong a connection between business and politics in this country.